Shalom, salam sejahtera, saya ucapkan kepada saudara dan saudari, serta para sahabat setia Renungan Roti Sorgawi. Dimanapun saat ini sahabat Renungan Roti Sorgawi berada dan apapun yang menjadi kesibukan masing-masing. Marilah kita memberikan waktu kita sejenak untuk firman Tuhan berbicara kepada hati dan hidup kita, tentang apa yang dikehendaki oleh Bapa Sorgawi untuk kita lakukan bagi kemuliaan namanya. Tema Renungan Roti Sorgawi hari ini adalah, kembalikan fungsi bait Tuhan. Nats firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Tuhan dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Tuhan. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Tuhan itu dan mereka disembuhkannya. Ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Tuhan, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Ayat 17. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Sahabat Roti Sorgawi yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bila berbicara tentang bait Tuhan, maka sesungguhnya, bukan lagi istilah yang asing bagi pendengaran sahabat Roti Sorgawi. Karena kita pernah mendengar, bahkan telah membacanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi tahukah sahabat Roti Sorgawi, tempat apakah dan untuk apakah bait Tuhan itu? Bait Tuhan merupakan tempat peribadahan bangsa Israel. Bait Tuhan selaku tempat religius, memiliki makna dan nilai tersendiri dalam Yudaisme. Orang-orang Yahudi sangat menghormati bait Tuhan, karena di sanalah pusat segala upacara religius dilakukan. Dalam bahasa Ibrani, bait Tuhan dikenal dengan istilah Heikal YHWH. Kata Heikal menjadi spesifik penggunaannya ditentukan oleh frasa atau kata yang digandengkan dengan kata tersebut dan konteks di mana kata tersebut digunakan. Jika kata yang digandengkan dengan kata ini adalah YHWH, maka Heikal sudah pasti berarti bait Tuhan. Bait Tuhan dapat juga dikatakan sebagai bangunan di mana bangsa Israel memusatkan kehidupannya sepanjang waktu. Bait Tuhan adalah tempat di mana mereka mempersembahkan korban mereka bagi Tuhan. Dapat para sahabat Roti Sorgawi membacanya di dalam kitab Imamat pasal 1, hingga Imamat pasal 7. Bait Tuhan juga menjadi tempat pertemuan bagi mereka. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai ayat 47. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Tuhan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, bait Tuhan adalah tempat Tuhan hadir dan bertemu dengan bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan. Tempat yang kudus. Tetapi Yesus mendapati bait Tuhan dipakai untuk berjualan dan mereka sibuk dengan dagangan mereka. Dan karenanya Yesus marah melihat hal itu. Bait Tuhan sudah menjadi cemar dengan perbuatan-perbuatan mereka, dan fokus mereka tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada perkara-perkara duniawi. Bait Tuhan bukan lagi sebagai rumah doa, tetapi menjadi sarang penyamun. Yesus kemudian mengusir mereka yang berjualan dan mengembalikan fungsinya menjadi rumah doa tempat Tuhan hadir. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang dan mereka disembuhkan. Dapat dibaca di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Tuhan itu dan mereka disembuhkannya. Mujizat kembali terjadi di bait Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, ia menjelaskan bahwa, kehidupan dan tubuh kita sebagai bait Tuhan, dapat dibaca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, dengan jelas berkata, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus,
dan Roh Kudus itu diam, atau tinggal di dalam kamu. Hati dan tubuh sahabat roti sorgawi adalah tempat di mana Roh Kudus atau Roh Tuhan hadir dan berdiam. Pertanyaan saya kepada para sahabat roti sorgawi, apakah sekarang fungsi bait Roh Kudus itu masih tetap sama sebagai tempat kediaman Tuhan? Atau sudah menjadi sarang penyamun? Kalau hidup kita penuh dengan kepahitan, penuh dengan sakit hati, belum bisa mengampuni, fokus kita tidak lagi kepada Tuhan dan tidak menjadikan Tuhan yang terutama. Maka hati dan tubuh kita telah menjadi sarang penyamun. Tubuh kita bukan lagi menjadi tempat Tuhan hadir. Karena Tuhan tidak mungkin hadir di tempat yang kotor. Dan jika Tuhan tidak hadir dalam hati dan hidup sahabat roti sorgawi, maka mujizat tidak akan terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan hadir. Ketika dalam hidup dan hati kita Tuhan hadir, maka kita akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Jadi, sahabat roti sorgawi, kebenaran tentang bait Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini, bahwasanya tetaplah menjaga dan merawat, serta fungsikanlah kembali bait Tuhan, yaitu hati dan hidup kita sebagai rumah pertemuan antara kita dan Bapa Sorgawi, di dalam doa, pujian dan penyembahan. Serta bertekunlah dalam melakukan firman Tuhan, agar mujizat selalu menjadi nyata bagi kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Demikian renungan roti sorgawi. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan mengerti, serta melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat. Maka sahabat roti sorgawi akan berbahagia oleh perbuatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Betapa berharganya di